Halo sahabat Flamboyan Tato. Halo, Mantap. mantap. Setelah sekian lama, Betul. Akhirnya kita bisa ngumpul bersama. Halo, bisa ngobrol bareng di ngocehnya yang Ke-10 nih. episode 10. Yang ke-10. Gak kerasa kita udah ke-10 dan mungkin kejeda beberapa waktu yang lama lah. Karena apa itu? Karena kita lagi sibuk-sibuk tour juga sama event-event juga. Oh, mantap. Alright. Mantap ya. Mantap. Tim-timnya harusnya ada di sini ya, ramein ya, harusnya mah ya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa Masih lah. lapar, Mas. Masih lapar, Masih masih lapar. Oke, alhamdulillah ini ditonton banyak orang. Oh iya, Iya, betul. iya, betul. Ada berapa Nanti kita ribu diliatin tuh. ya. Ini berapa orang nanti dilihatin ya di Ada lah, pokoknya mah segini lah, pokoknya nanti diliatin. Ngomong-ngomong, Oke, Pak Goco, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Setelah kita ngobrol-ngobrol. Sehat. Oh, alhamdulillah. ada Goco dan ada juga Plas kembali. Halo. Ternyata pada sehat-sehat semua, Iya, alhamdulillah. lancar-lancar semua. Aduh, Terbaik. bener ini jalan ke sini macet tapi kebayar ya rasa macetnya udah datang ke tempat ini sangat nyaman sekali bener. Seru ya, Tempat. tempat ya, seru ya. Thank you juga buat Flamboyan ya. Oke. Wih, mantap. Dan kita juga sore ini baru bisa ngundang Pak Goco buat di episode yang ke-10 nih. Justru ini menarik ini 10 itu kan bener-bener angka keramat lah. Angka hoki ya. Angka hoki Angka banget. hoki. Tapi dipasangin nggak? Mau dipasang di, Pasangin. di Makau kayaknya, di Makau. Pras suka pasang-pasangan nggak, Pras? Sama pasangan aja. Oh, sama pasangan aja, sama pasangan aja. Oh, Pras. lagi bawa pasangan, bawa pasangan. Bawa pasangan. Oh, cowok ya? Cowok. Beda. Mungkin. Oh, mungkin. Nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Jangan buka. Soalnya kan Pras itu ganteng. Biasanya yang ganteng itu pacaran sama yang ganteng lagi. Iya, betul ya, biasanya kayak gitu ya. ACDC gitu mungkin bisa jadi ya. Waduh. Enggak, tapi Tapi alhamdulillah ya. syukur sih. Gimana Sekarang sekarang? kesibukan nih Pak Goco. Alhamdulillah kesibukan saya paling santai, Paling Asli. santai. tapi banyak duit gitu. Anjay, seru. Paling santai tapi royalti. Nah, gitu. Itu apa ya? Kasih motivasi lah buat teman-teman Aduh, juga. gimana saya bukan Mario ngeluh ya? Ya. Adanya Mario ngeluh. Beda ngeluh ya. Setengah. Nggak bisa motivasi. Jadi alhamdulillah ya ibaratnya kalian jalani dengan passion kalian, nanti juga ketemu formulanya dan lain-lain sih, nggak usah terlalu kaku kita harus kerja dan lain-lain, bukan salah, bukan atau benar kerja dan lain-lain, semua punya formula masing-masing untuk mencari duit. Nah, Makanya saya ngedoa itu kan, ya Allah bukan pengen dapat gawe gitu. Kalau gawe mah nyapu di jalan Iya, gitu capek. kerja. Ngambilin ini juga kita kesebut Gawe, ya, bener. ngambilin batu-batu ya. Ya bener, makanya ngedoanya ya Allah semoga gampang dapat duit. Alhamdulillah gampang. Pengen itu gampang, pengen ini gampang. Betul. Tapi sahabat, seru ternyata sekarang kita di Ngoceh 10 Betul, ini betul. ada Goco dan ditemani kembali sama Pras. Sama Pras, Anjay Pras Teguh loh. bukan Pras Teguh. Seru sekarang, terima kasih buat Pras Iya, sudah nemenin kita ngobrol ngoceh, bareng ngobrol. sama Ngoceh bareng sama Iya. Goco. Oh, jarang terjadi nih anjir. Sering sih, sering nongkrong gini cuma jarang di Iya, kamera. betul. Soalnya banyak gibah ya, banyak. Iya. Takutnya nanti Banyak- isinya titik. Tapi aman-aman aja sekarang, Cok. Alhamdulillah. Posisi. Sehat-sehat gitu ya. Tetap stay bermain musik, stay berkreasi. Ah, cuan mah dari mana aja lah. Pasti. Dah Ya, itu ya, cari cuan bukan cari lepeng lah. Juga. Benar ya, Betul sih. Sahabat, apa sekarang posisi sekarang sahabat kesibukan apa di Flamboyan Tato? Nah, buat Flamboyan ini karena dari kemarin kita sibuk tour dan nyoba buat di Bandung, utamanya buat Ya, di ya. Bandung kita ke beberapa kafe memperkenalkan bahwa ada pop up tato. Seperti sekarang juga. Oh, sekarang. Sekarang ada pop up tato Ada juga. pop up tato, ada piercing, ada nail art juga. Mantap, Terbaik. Tapi Sambil- ngomong-ngomong nih, Pras. Ya, gimana? Sebelumnya Pras tahu nggak nih Goco ini dari mana, dari siapa dan dari mana dari siapa? Goco itu sebagai pemain band juga nih. Iya. Nggak apa-apa ya kita bahas band dulu lah. Oh iya, step-by band step. ya. Iya. Boleh lah ya. Tahu lah, tahu. Tahu lah ya, Orang tahu lah ya. zaman SMA aja. saya Anjir. dengar. Gak. Zaman SMA juga. Gak. Hah? Ngora. Ah, Ternyata. Hah? Ternyata. Jadi Pak emang Gocong, em- orang. Iya, emang saya maksudnya ngebandnya gitu. SMP dulu, Oh, dari SMP. SMP ngeband. Berarti
Dia di Bali dia ngaben ya di Bali. Jadi sekarang kebetulan kita ini di sini kedatangan dari Goco, dari Lodik tuh nama bandnya tuh Dari Lodik Lodik. nih. Ada di sini nih, di sini. Ada pokoknya di sini Lodik pokoknya mah. Ngomong-ngomong nih, Cok. Apa? Ngomong tentang band nih ya. Pengen tahu nih di waktu dekat sekarang ada manggung rencana kapan? Harusnya juga sekarang manggung cuma di cancel gitu. Aslinya, Cok. Ya. Di cancel itu karena apa, Cok? Karena kemarin nggak tahu sih kalau alasan dan lainnya mungkin karena kemarin mungkin ada di event yang di Pusenip itu. Oke. Tempatnya juga di Pusenip. Oke. Yang hari ini. Oke. 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 Tempatnya juga di Pusenip, katanya nggak bisa rame-rame, tak terus dan lain-lain, makanya nggak mau ya gimana lagi Oh, gitu. jadi harusnya hari ini tuh Hari ini tuh manggung. selain dari hari ini di Selain bulan depan dari- ada atau nah, kapan lagi? Nanti bakal main di Bandung Koloran yang di itu KBB, ada main juga di Jakarta. Halo, iya ini teman-teman Halo, juga. aduh. Iya siap, nggak apa-apa. Seru. Halo. Siap. Oke, lanjut. Oh jadi di Jakarta nanti ada Nanti nih. main di Jakarta. Kemarin juga baru masuk lagi main di Halprin tuh bareng Ah, Mas iya, Satu Kosong iya, main di Halprin. Wih seru juga nih bareng sama Mas Satu Kosong. Iya. Waduh, terbaik. Sama Jawa Barat Ciamis main di Ciamis. Ternyata kita harus banyak terima kasih Betul. sama Pras Harus dan sama banyak. Goco ya. Saling menginfokan. Nah, buat sahabat pelamboyan di sini semua ternyata Goco itu dari Lodiknya juga dia bakal ada di Jakarta di bulan Desember. Desember. Langsung disambung nanti ada Halprin, Ada Halprin. ada Ciamis juga. Di Ciamis Desember. juga. Di Desember. Desember. Aku Tinggal nunggu tahun baru nih masih nego. masih nego. Tuh, cenah mahal teuing Lodik parah. Ya. Padahal mahal di mana gitu. Padahal cukup cuma segini bayarin, doang gitu. cukup bayarin umroh doang per orang. Iya, siap. Amin. Murah. Murah ya. Iya, amin. Soalnya kan kategori murah mah kalau kata bagi orang kaya murah, mungkin nggak punya uang. Jadi Jadi nggak ya bisa itu. ngomong murah atau itu ya. Aku kira sekarang gagal main di situ tuh memilih untuk ada di podcastnya Pelamboyan. Justru sebenarnya. aku tadinya mau minggu ke Pelamboyan, mau minggu. Oh tadinya mau minggu, Tadinya besok mau minggu. ya minggu Makanya hari aku pas Minggu. ngobrol kan udah aja minggu pakai Oke, oke. telepon itu. Iya, iya. Aku tuh lagi di Turki itu. Ah, Aku di Turki. Turun lagi dulu ya. Saya lagi sama Lagi ngapain di Turki? lagi jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Buang-buang uang, Edan, gitu. ngeri. Buang-buang masalah yang udah lalu, kita gapai dengan hari esok yang lebih cerah. Pras kemana tuh waktu itu, Pras? Waktu kemarin mah masih ada di rumah. Masih ada di rumah. Lagi seneng tidur. Nah, ini. Berarti si Pras mah orang berada ya. Orang berada ada di rumah. Berada terus di rumah. Berada terus. Tapi kan nyari uang mah di mana aja. Iya. Betul. Kadang kita tidur juga ya royalti itu ya, Bang. Iya, betul. Iya. Ya, Tapi- memaksimalkan digital emang Nah, ya. digital emang edan pisan. Nah ini seru nih, sahabat. Lan, sahabat ini seru nih. Ngomong-ngomongin tentang royalti nih. Betul. Iya, iya. Karena mungkin kebetulan kan kita lagi ngobrol sama ya kalau dari hari pribadi gua gitu loh. anjay. Gua pakar, gua belanja. Seru soalnya aku tuh seneng karena di depan hari itu sekarang tuh emang benar-benar idola-idola hari sendiri nih. Yang Aku sering tuh- kita tonton di channel-channelnya Betul, di entah panggung live-nya dan akhirnya gitu. bisa bantu atau kerjasama sama Flamboyan. Boleh nggak sih aku pengen sedikit kepo nih buat Pras dan buat Goco Ya, nih ya. tentang masalah tentang royalti. Hmm. Kenapa ada royalti? Karena apa ya, termasuknya ya kayak kepemilikan karya sih. Oh, Maksudnya betul. kayak copyright dan segala macam kan itu si band yang buat karya dengan susah payah. Terus bisa didengerin secara gratis. Yes. Timbal baliknya yaitu royalti itu dari si apa ya namanya digital platform itu. Kayak kan sekarang ada Spotify kayak Yes. gitu. Spotify, Semakin iTunes banyak yang Music. ngedownload, semakin banyak yang ngedengerin. Oh, jadi Spotify juga emang kalau misalkan itu main download juga. Semuanya. Iya, iya, Bisa iya. download, bisa ngedengerin. bisa kedengerin. Kalau di luar negeri justru malah banyaknya ngedownload, beli dan lain-lain. Kayak gitu. Dari dulu luar negeri, sekarang Indonesia sekarang mulai tertata alhamdulillah. Iya, iya. Reportnya per 3 bulan kan ya? Iya, per 3 reportnya bulan selalu ada email. Pas lempo, alhamdulillah gitu. Karena nggak kepo nggak? Tentang Pastilah. penghasilan coba sahabat Pasti. tanyain. Itu kata guru agama jangan nggak boleh ria. Kita di sini nggak ya kalau misalkan kita ngobrol aja.
berapa nih, maksudnya ketika sekarang kalian mulai produktif kan ya, bisa dibilang produktif nih Lodik dan 510 ya. Iya. Udah mulai produktif dari segi apapun itu, video klip, Iya, produksi album dan produksi segala album macam. kayak gitu. Aku tuh kepo tuh dari si royalti itu tuh kalian itu dapat full nggak sih dari platform semua gitu? Sebenarnya ya dapat, nggak bisa di apa ya, maksudnya nggak bisa disebutin secara nominal, cuman kasarnya tuh kerjanya kita produksi album segala macam tuh kayak kebayar jadinya gitu. Jadi balik ya, Iya. modal kita pertamanya. Iya. Kalau dari Goco sendiri gimana, Cok? Kalau kan sebenarnya kan kalau platform beda-beda mungkin ya tiap platform digital Betul, nanti betul, teh ada perjanjian misalnya dari per lagu teh ke dianya 5% ke kitanya 95% kayak gitu. Tergantung perjanjiannya, standarnya mah 7% ke platformnya ya standarnya. Oh standarnya Iya. gitu, standarnya. Ya. Nah kalau misalkan Goco dan Pras sendiri ada ini nggak, maksudnya record sendiri atau apa sih kalau misalkan kita buat ke platform itu tuh pakai apa sih? Iya, pakai label. Ada kan Label. Kalau misalkan Goco ada label nggak? Kalau si Lodik mah sama Akar Musik sekarang. Oh sama akar musik. Sama Akar Musik. Akar musik. Itu juga ada potongan-potongan kayak gitu nggak? Iya potongannya secara transparan kita bisa ngecek ini penghasilannya berapa, ini alurnya dari mana, emang lebih enak sih. Karena itu termasuk manajemen gitu ya. Iya. Iya, ya. Kalau dari Pras? Sama di sekarang si 510 sama Kalimasada Records. Kalimasada Records. Kalimasada Records yang ngurusin apa ya maksudnya ads-nya, terus digital platformnya, dan ya enaknya sekarang udah pada transparan ya Pak Goco ya. Iya. Jadi kita bisa Bisa tahu ngecek ya. flow-nya kayak gimana, terus pembagiannya ya merata jadinya gitu, nggak ada yang Oke, nah Tahu. kalimat syahada itu waktu itu siapa sih Goco? Nah, Itu siapa? dari Winaldi. Betul nggak sih? Betul nggak? Oke, pokoknya buat Winaldi, Winaldi Pak the Ucup, best, ya. Pak Ucup terbaik. Ditunggu Terbaik. juga di sini pokoknya. Iya, harus. Ditunggu Next juga. ya, next ya. Next harus. 510 Lodik baru kemarin kita Lodik baru sama Erik Bugara. Betul. Erik. Nanti mah pengen sama semuanya. Betul. Oh mantap kayaknya. Dari Fivano semuanya juga harus hadir. Ngapain dari dia marahin gua goblok? Pak, pengen nanya dong sekarang Ya. mengenai ini event-event di Bandung ya khususnya Ya. setelah pandemi itu gimana menurut pandangan Pak Goco? Justru saya awalnya ini mah positifnya kan. Oke. Terkadang kan kita Mau ngobrolnya negatif teh- juga nggak apa-apa sih. Iya. Karena kita kan lahir dari negatif gitu. Nah, itu negatif positif kan nggak akan sempurna ya. Ya, betul. Berdampingan. Berdampingan banget. Makanya terkadang kita kalau ngomongin negatif kita lupa akan positifnya. Ya, betul. Begitupun positif kita lupa Ada minusnya juga. gitu. Makanya ayo positif negatifin lah biar jadi gitu. Gimana? Kan, kalau misalnya pas pandemi mah pasti semuanya tiarap gitu. Yeah. Semua tiarap. Alhamdulillah dengan keadaan sekarang udah mulai grow up. Sekarang jadinya banyak festival-festival gitu ya. Ya, ya, Betul. Misalnya namanya apa, Flamboyan Festival. Waduh. Misalnya apa gitu, Prize Festival gitu. Misalnya Korea Collab. Nah, iya bener. Betul. Ya, betul, betul. Ada. Ya, ya. Korea Collab. Contoh-contohnya. Ini mah namanya kan. Nah itu juga mungkin ya saya selaku pelaku musik gitu, semua band semuanya emang pengen manggung semua. Betul. Iya, iya. Semuanya akan haus acara, dari pihak vendor haus acara, penonton haus acara. Alhasil semuanya emang ingin grow up karena menantikan hal ini, semuanya bikin acara nih. Jadi semuanya hararaus. Nah, semuanya Minum dulu, Pak. haus. Oke, siap. Minum dulu. Pras juga minum ya Pras ya. Oke siap. Vietnam Drip. Enjoy. Ini Vietnam Drip. Vietnam Drip ya. Semuanya haus acara sampai aku bahagia, bukan hanya Lodik, semua band ingin berkarya dan semuanya ingin melampiaskan, begitupun penonton. Cuma ada plus minusnya ternyata. Apa tuh plus minusnya tuh? Apa coba? Apa Pengen coba? tahu ya? Iya dong. Apa nanti ada di sini? Nunggu nih. Hah? Apa nanti ada di sini Nanti plus ada minusnya? subtitlenya. Nah sekarang aku kan tadi dari Pras tuh dia nanya ini tentang Goco. Nah Iya. sekarang tanya pengen Pras juga nih, pengen tahu tentang pertanyaan Pras sendiri Oh, kayak gitu iya. Pras. Gimana tuh Pras? Ya mengenai event setelah pandemi, ya alhamdulillah jalan ya Pak Goco Ya, ya maksudnya. Ya benar yang disebutin Pak Goco tadi, semua orang yang pecinta seni, pelaku seni pada haus akan kreasi dan kreativitas anak mudanya, atau juga band-band apa ya senior juga pada kangen gitu maksudnya dari segi fansnya, bandnya juga, IO-nya juga segala macem lagi pada haus banget gitu, lagi pada
panas lah. Betul. Karena keadaan udah mulai membaik juga, dan kenapa tidak gitu. Karena kan itu bisa membangun ekosistem dan keuangan masyarakat sekitar. Betul. Itu ya yang dibangunnya kayak gitu ya. Saling bener-bener satu kesatuan lah. Karena kita nggak bisa untuk berdiri sendiri. Betul. Bener kan? Karena Betul. kita Harus saling bareng-bareng. membutuhkan gitu kan ya. Setuju. Bener nggak sih? Betul. Dari segi vendor, dari segi penonton, dari segi apapun itu, dari tenan, UMKM semuanya. Ya kayak ibarat misalkan kalau misalkan kita lagi engas kan nggak bisa sendiri gitu kan. Kita membutuhkan kan, berarti kan saling membutuhkan gitu, Cok. Bisa aja sendiri, tergantung orang kan menyikapinya. Terkadang kalau ngomongin engas kan pakai free making love with my hand. Keterampilan tangan itu. Kan. Terkadang ada juga yang mengartikan lebih enak making love with my hand daripada making love gitu. Oke. Karena making Kalau love Pras mungkin senam jari ya. Iya. Oh. Jadi aku tahu kenapa dia jago main gitar. Oh emang Anda tidak jago main gitar? Kan Anda sebagai gitaris juga. Itu aneh kan karena genre saya melodik ya. Oh, melodik. Melodik ya. Oke. Ada berapa sih? Baik. Saya genrenya sebenarnya mel sih. Pengen lihat dong. Enggak. Saya justru jagonya goyang kayak dangdut saya mah. Oh justru. Jadi jagonya Iya, goyang. gitu. Ternyata lihat genre itu dari mukanya udah kelihatan. Kayak cewek cantik yang tadi tuh. Nah, ini. Nah, ini kayaknya jazz nih. Salah satu Ini ini suka jazz nih. Salah satu ini nih. Nih. Pasti ini suka jazz. Halo ada kakak. Halo. Iya. Kata aku suka jazz. Oke, kita Suka kalau cowok yang kalau ini suka pakai apa mobil nih? jazz maksudnya. Kalau ini suka apa nih? Jazz atau apa? Ini suka apa nih? Suka jadi ini maksudnya. Itu nggak jadi, oh nggak jadi kayak gitu ya Pras ya? Iya, Kalau iya. misalkan untuk Pras sendiri, untuk tentang masalah ini. Nah aku penasaran nih, kemarin sempat ada serukan event di Bandung. Betul. Ada event, salah satu event, kita boleh sebutin nggak sih? Festival. gede? Wah, gede banget itu. Boleh disebutin nggak sih? Ada segede bangke. Sebutin aja. Iya. atau- Ya mungkin sebagian orang juga udah tahu. Udah tahu lah ya, Iya. mungkin Yang rame-rame minggu-minggu kemarin. minggu-minggu kemarin ya. Yang harusnya itu kan udah diselenggarakan kan ya? Itu kan ya. Nah itu aku tuh pengen tahu tuh tentang event itu kan. Waktu itu aku sering lihat Instagram, TikTok kayak gitu, banyak brandingnya tuh emang gede-gedean gitu loh. Nah, Dan kan- bandnya juga ya dan bandnya dan gitu loh. Line up-nya udah Line pasti. up-nya gitu loh. Nah, aku penasaran apakah dari Pras, dari Alan Sahabat Flamboyan sendiri dan dari Goco gitu ya, kenapa si acara itu kok bisa batal gitu loh. Nah, itu. Ya, Dari Pras dulu. Mungkin apa ya, ketidaksiapan Penyelenggara. pihak penyelenggara sih harusnya. Karena setauku ya Pak Ari, kemarin tuh acaranya kan udah sempat diundur gitu loh, sempat diundur. Oh, sempat iya bener Iya sempat kan? diundur bener-bener. Sempat diundur gitu, terus entah satu dan lain hal, investornya berhenti kerjasama dan segala macam. Yes. Terus harusnya ya sebelumnya udah ada siasat buat usaha kalau emang acaranya yang udah jadi dimediasikanlah ke artis-artis atau artis-artisnya. tenan-tenan yang udah. Oh, itu juga rame ya. Iya. Updatean dari artis-artisnya juga Dan ya. yang lucunya Pak ngabarinnya pas hari H kebayang nggak? Wah, anjir, Kebayang. asli itu. Itu kan dampaknya bukan gara-gara nggak nonton band, karena yang nonton band bukan hanya orang Bandung doang. Betul. Yang kayak orang Jakarta udah mesen Oyo gitu. Ya. Misalnya Oyo ya. Buat tidur kan? Buat tidur, istirahat buat tidur gitu di bareng sini pacarnya kan? gitu. Ya, Enggak, oke. enggak. Buat enak ya gitu. Buat udah ada yang mesen hotel, mesen apa, udah dia nyawa mobil mungkin bareng-bareng teman-teman. Semuanya berantakan dan yang bikin tenan-tenan booth. Dia teh udah ngemodal, oh nggak kebayang nih yang pasti yang datang band line up-nya segini. Katakanlah 5.000 orang lebih misalnya. Dia udah bikin produksian kayak jualan misalnya jualan makanan habis 20 juta. Produksian tuh Udah dikeluarin kan Udah, produsen iya. itu kan udah disiapin kan. buat modal awal. Tapi waktu acara yang kemarin batal untuk Vape 1O dan Laudik sendiri ada line up masuk ke sana nggak? Enggak kan. enggak sih, Oh enggak. Kalau misalkan nih, ketika misalkan kalian dari band satu, ya Laudik dan Vape 1O itu ada di sana gimana nih? Nah, Kalau Terus dibatalin jadinya gimana? itu tuh sebenarnya kan dari pihak band teh emang nggak rugi-rugi amat kata aku, menurut aku. karena DP udah masuk. Iya. Satu DP udah masuk, cuma yang ruginya tuh apa? Kita udah cancel acara yang lain, udah Oke. bentrok, udah memilih acara itu yang Sama yang, ya. yang paling bete kayak gitu.
Parameternya kayak gitu ya. Soalnya itu bisa dikategorikan ke dalam event kelas yang menengah ke atas. Iya, mungkin betul. ya. Nah, aku keponya Lebih tuh besar, kan? itu besar banget ya lumayan. Soalnya aku juga ngelihatnya brandingnya gede pisan gitu anjir, ada wae iklan-iklannya teh. Nah, Kan, dan sebelum itu juga banyak acara, ini nih banyak ada plus minusnya sekarang acara. Karena bener-bener berani, semua line up-nya edan. Jadi mungkin saya bukan mengomentari gitu. Iya. Misalnya kapasitasnya misalnya ini 5.000 orang, karena banyak pengunjungnya dijualin bebas gitu. dihajar gitu ya. Alhasil nggak mikirin dampaknya ke depannya gitu. Makanya bukan salah pihak yang berwajib ngebubarin dan lain-lain karena nggak mau ada korban jiwa amat-amat. Iya. Kemarin kasusnya di Kickfest, di Kiara Artapak juga kayak gitu. Kayak gitu itu. Soalnya gini kan kalau ngobrolin rusuh misalnya nggak boleh on the spot. Ini mah yang di luarnya yang punya tiket kan kebayang kan? Iya tuh. Wajar kan kalau yang di luar tiketnya sold out, gak akan kecewa banget kan? Tapi ini mah yang di luarnya udah beli tiket jauh-jauh itu yang bete. Oke. Awalnya di Bekasi juga ya Pras ya? Di Bekasi tuh. Tapi menurut kalian untuk acara yang kemarin yang kita obrolin sekarang, menurut kalian ada kekurangannya dari mana sih itu? Saran atau pesan dan sarannya lah. Apakah dari persiapan si panitianya atau dari apanya Mungkin gitu? kalau secara persiapan ya Pak Goco, persiapan mungkin siap. Iya. Cuman kan nggak tahu aspek-aspek yang lain kayak perizinan segala Iya, gitu. macem. Dan yang paling penting ya itu mediasi sama pengisi acara, sama artisnya, sama apanya. Itu perlu banget meskipun maksudnya by phone atau by chat. Nah, Tapi gitu. yang penting jadi kayak udah bisa preparein batal atau nggak cancel gimana biar bisa maksudnya si pengisi acara atau yang lain udah bisa buat plan B kita mau ngapain atau mau Balik lagi ke yang tadi acara itu nih. Jadi kayak yang itu tuh bukan termasuk bocil-bocil yang kayak gitu tuh nggak termasuk ya, mungkin dari kesiapannya aja ya. Iya, kesiapan pihak penyelenggara sih. Iya, dan makanya dari beberapa bulan yang lalu si Flamboyan pengen bikin Flamboyan Fest. Iya. Karena dari segi Kitanya sendiri, kitanya timnya sendiri belum siap, makanya kita tunda. Ya, daripada Mengecewakan. Nah, betul. Sebenarnya kan nggak bisa menyalahin juga kan banyak aspek juga. Mungkin kayak misalnya ada plan B, udah ada investor masuk, ternyata investornya pergi, dia juga jadi bingung kelabakan. Ternyata kita udah buat janji sama yang lain. Nah, itu ya. Tapi di satu sisi dibalikin kan kamu udah punya tanggung jawab dan konsekuensinya harus siap gitu. Lalu berbicara bijaksananya, tapi kita kan bijak sini gitu. Kalau itu bijaksana ya. Kita diri bijak sini ya. Wah, jadi Pokoknya kata orang hujan itu rahmat. Pas saya nanya rahmat, bukan dia aja. Ya. Jadi untuk acara yang kemarin semoga nanti kedepannya bisa lebih terbaik lagi ya. Ya, jadi pelajaran malah. Jadi pelajaran lah ya. Dan buat teman-teman yang punya acara event, mau bikin event, lebih dimatengin lagi, lebih dikuasain lagi, pokoknya terbaik lah, matengin aja. Kalau bahasa gitu. kerennya mah harus dipikirin manajemen resikonya. Betul. Iya. Betul. Apapun itu. Tapi jangan melihat dari wah iya bakal cuan gede, ya bakal gini, ada plus minus lah. Ya, plus minus. Tapi ngomong-ngomong sahabat, kita itu sekarang tuh asa kurs gitu ya kan. Betul. Sekarang ini Karena Pras nggak minum Ya. kopi mungkin. Boleh? Apa yang asam-asam? Kopi Boleh dong, ya. kopi dong. Cerut, boleh nggak sih teman-teman Oke. kopi? Oke. Nanti kita bakal ngopi lah. Kebetulan kita sekarang lagi ada di mana sih? Nah, kebetulan kita lagi ada di Hawa Teras. Hawa Teras. Ada Tepatnya Hawa di Teras. Jalan Pasteur. Ya, Sukawarna nomor 1. Sukawarna Nomor satu ya. satu. Deket mall BTC ya? BTC. Ya, dekat mall BTC. Jadi terima buat kasih. teman-teman bisa langsung datang ke sini, bisa cari di map juga dan tempat tongkrongannya enak. Enak banget, cozy banget, kayak di rumah. Kayak di Jong rumah. John ya. Iya, Asli. Pokoknya mah harus datanglah berberondong-berondong ke sini lah. Iya. Tapi bukan hanya berondong juga sih, yang udah usianya nggak ada batasan lah. Iya. Nggak apa-apa ya. Soalnya. Mau juga tapi. Berondong-berondong bahelaan boleh ciki-ciki. Nah, gitu. cekis dulu mas, anak lama ini anak lama. Anak lama. Ngora ya. Cekis. Ngora ya. Buat mbak-mbak Indi juga bisa ke sini lah. Teteh ini. Ini ya.
Yang sering pakai sepatu Converse ya. Iya. Celana ngatu. Mantap. Bajunya kemeja gede. Ya, itu mantap itu. Tote bag. Tapi kalau ngobrol-ngobrol Pras sering berdampingan terlihat bareng Pak Goco nih gitu. Iya. Nih, ini nih. Aduh, aku takut diintimidasi. Kan kalau bilang Pras kan udah tahu ya. Video sering bareng. Posting-posting juga kan, udah kenalin. Kalau ini doi gua gitu. Betul. Ada yang nyenggol urusan sama gua. Ini gimana nih Pak Goco nih? Aduh. Suka kan dulu ke studio, sering ke studio kan? Iya. Iya. Tapi sama cowok, apakah suka sama cowok? Enggak sih, cuma kan nggak boleh ria itu. Iya. Karena prinsipnya menurut saya cewek itu nomor 6 gitu. Kenapa 1 sampai 5 Pancasila. Ya, Gitu. betul. Makanya mantap ya. Soalnya kan bener saya sangat mempercayai, sangat meyakini slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, buktinya kita harus benar-benar berbeda-beda tetap satu. Mau genre musik apapun itu tetap satu. Mau yang ditato maupun nggak ditato tetap satu. Betul. Karena itu adalah sebuah pilihan dan nggak ada saling mengganggu dan lain-lain. Anjir, catat nih sahabat Flamboyan. Bukan Bhinneka Tunggal Tenggeul ya. Apalagi yang sekarang lagi rame ya? Lagi rame kok. Mau nggak nih? Mau nggak nih? Ya sih. Lagi rame kemana arahnya nih? Lagi rame yang apa ya? Yang gila-gila gitu. Oh yang gila-gila. Iya banyak yang saling menyalahkan gitu. Oke. Makanya Tuhan menciptakan kita berbeda-beda itu bukan buat saling kenal dan mengenal, bukan saling hajar berdasarkan siapa yang paling benar gitu. Tapi lebih ke Lebih ke saling respect lah. Iya, Bener kan? betul. Nah aku mah nggak akan mengganggu kamu gitu. Tapi kok please lah jangan ganggu aku. Tapi ngomong-ngomong sahabat Pras sama Goco, terima kasih buat Kawat Teras yang udah nyediain kita Enjoy pisan, enjoy. nongkrong di sini. Dan kebetulan karena kita di sini Flamboyan Tato ada pop up tato, piercing dan art juga ya. Betul nggak ya? Karena kebetulan di sini juga kita kedatangan Goco dari Rodik dan Pras dari 510. Seru-seruan lah kita di sini. Mungkin sahabat Flamboyan yang nanti mau main di jalan apa sih ini tuh? Jalan Sukawarna. Sukawarna. Sekolah nomor 1 ya? Pasteur. Pasteur. Sebelum mau BTC. BTC. Bisa Ngomong-ngomong, lokasinya bisa masuk ke lewat bandara pokoknya. dan kalau nggak salah Hawa Teras itu deket banget nih sama rumahnya Pak Goco ya. Saya kalau ngomong Sari Jadi nggak pada tahu. Oh, nggak pada. Jelasinnya Sari Jardin aja. Sari Pasti Jardin. tahu itu, pasti tahu itu. Dari Soalnya Jardin. saya kalau media digital cuma punya 2. Apaan tuh? Satu Instagram, kedua micet. Biasanya itu tuh untuk menjalin Udah bisnis, ini, silaturahmi, gitu ya. silaturahmi. Hejo gede. Hejo Hejo gede. gede. Kok tahu sih? Kok tahu? Tapi agak kosong nih kita minum-minum dulu lah. Betul, Kayaknya betul, kopi Vietnam drip kan? Ya, Kita Vietnam Betul, betul. minum dulu lah. Sambil menunggu. Yes, betul, Sambil Pras. menunggu hidangan yang asem-asem pokoknya. Si Teh Ida lama nyiapin kopinya. Ya. Guys. Tapi sahabat, kemarin itu bukannya ada yang terbaru dari Pras? Betul. Kita barusan ngobrolin band, mungkin gua sendiri nggak begitu terlalu lebih jauh. Ya. Nah, sekarang kita ngobrolin tato nih. Anjir, menarik, Ngobrolin tato, kita lari ke Pras dulu nih. Ingat mungkin sahabat Flamboyan Tato ketika podcast Pras pertama dia lebih berpikir lagi buat ditato. Tapi sekarang gimana Pras? Wih, lihat nih. Ternyata. Nah, Ternyata. Dan nanti nggak menutup kemungkinan ya setelah podcast. ini Ini nanti sama Flamboyan. Yang dialami untuk podcast, oh ntar dulu deh. Oh. Ini awal podcast kita. Jadi Menyusul. ada berapa tato setelah waktu itu di podcast sampai sekarang? 2, 3, 4, 5, 7. Udah 7 sahabat Flamboyan Tato. 7 Buat dah. teman-teman yang idolanya Pras sama 510 nih, dia udah ditato. Tapi jujur nih ya, bukannya ini mah mau menjilat atau apa-apa ya, tapi emang ini real ya. Karena waktu itu Pras tato apa sih titik koordinat, Ya. di situ Pras banyak
yang benar-benar pengen langsung nyantumin titik koordinat Terinspirasi itu. lah dari Pras. Makanya thank you banget nih buat Pras yang ada Mantap. mau join sama kita. Betul. Walaupun kita belum bisa membuat jadiin Pras itu sebagai brand ambassador kita. Betul. Karena kitanya itu nggak punya apa-apa belum. Kita berusaha Tapi tetap untuk gabung. berusaha untuk mau mempunyai apa-apa. Gitu ya. Dan oh iya nggak lupa juga terima kasih buat Studio Hello. Betul. Buat Hello Studio, Buat Studio Hello Studio. Oleo, dan buat tim yang udah gabung bersama Flamboyan Betul. Tato, ikut Ya. bantu apapun di event-event. Terima kasih buat kalian, Oh, jaya saya selalu, enak, sehat lama. selalu. Nah itu sih yang penting mah apalagi cuaca sekarangnya lagi Asli, bad-badnya. asli. Kemarin aja repot ya. Ini sisa terong belum ngedengar repot. Belum Lihat, ngedenger Abi Hareeng. lihat, belum lihat ngedengar. ISG jalan-jalan terus. Gitu. Alhamdulillah. Karena kalau aku pribadi nih ya, Ya. kalau aku pribadi, kalau sosial media kalau misalkan aku nyampein tentang rasa keresahan, rasa nggak banget gitu, udahlah sosial media buat gua mah lebih baik lu lihat gua senang aja gitu. Ya. Padahal mah di belakang curi gitu. Kalau Goco itu sendiri kan gimana? terlalu naif kalau kita ngomong hidup tanpa masalah gitu. Betul. Cuma kan jawabannya kamu milih ketika ada seseorang yang galau, kenapa kamu milih galau itu dan nggak ada yang nyuruh gitu. Jadi saya lebih memilih bahagia lah daripada memilih sedih gitu. Oke. Dan sedih juga akan indah kalau bisa menikmatinya gitu. Nanti bakal ditulis di sini. Kok saya jadi Mario Galog ya? Tapi buat- Bocor Laudik tuh ini. Tapi buat Pras sendiri gimana Pras? Soalnya kalau misalkan aku ngelihat sebelum kita kontekan pasti ngelihatnya itu kabar tuh di sosial media karena sosial media itu emang benar-benar Ya. gua bisa ngelihat kabar-kabar tuh di sosial media ngelihat Pras kan aktif dengan apapun itu aktivitas Pras itu ya tapi ada nggak sih rasa untuk ketika sendiri itu Pras ngerasa kok gua sendiri sedih galau kayak gitu Ya sebenarnya kalau Pras pribadi sih kalau lagi ngerasain sesuatu kalau enggak ngobrol sama temen atau saudara ya dipendam saja. bener aja Itu buat sendiri ya. Iya, buat sendiri Soalnya aja. kan sering berjalan waktu, mungkin awal-awalnya mengalami hal sama ketika pengalaman, jadi berguru di pengalaman itu, jadi bisa menemukan formula tersendiri gitu. Betul. Iya. Ketika kamu galau teh, kamu teh punya obatnya gitu. Iya. Jadi Belajar. Kalau Jadi saya belajar. lebih enak jalan-jalan, udah mas saya fun dengan jalan-jalan, saya lebih menikmati hal itu gitu. Daripada berdiam diri. Enggak. Ya, Tapi daripada mulung. terlepas dari situ kita ngobrolin tato kan tadi dari oh iya tuh Nah, kita kembali lagi ke Pak Goco Nah, nih. ini menarik ya. Soal tato Menarik ya. nih. Apa setelah podcast ini atau gimana nih? Sebenarnya mengenai bukan tato? nggak mau ditato, tapi Tapi? dari dulu emang takut jarum saya. Nah, Takut jarum. kan punya jarum gede. Itu beda. Itu Itu beda. aneh, saya juga takut disuntik tapi saya nyuntik terus gitu. Prit Sama jarum yang beda ya. Iya. Takut jarum, kedua udah dibujuk banyak yang bujuk. Dan teman-teman juga pada bertato. teman-teman juga banyak berarti. Adalah seletean-seletean, oh musisi masa nggak ditato gitu Betul. kan. Karena padahal tato mah nggak sakit cenah. Waduh. Kalau yang bilang tato nggak sakit, waduh. Tapi gini, tanya saya benerannya sakit? Kayak di bahasa Sundanya mah dicocok sirup. Sirup. Kan cenah sirupnya mau samurai. Ya. Oh, masa murah. Sirah belum masa murah. Udah nggak mungkin nggak sakit Iya. mah ya. Iya, iya. Soalnya tuh Bohong. Nusuk Kalau banget, misalkan orang-orang yang bilang tato nggak sakit. lebih Menurut- sakit mana menurut- sama sakit hati? Oh. Tapi saya menarik kenapa kalau tato itu sakit banyak yang bener-bener udah kalau udah candu pengen ngegambar lagi Betul. lagi. Kenapa katanya sakit gitu? Nah, mungkin dari aku ya. Ya. Karena aku dulu Saya nih. jadi host dulu berarti Ya. sekarang ya. Saya nyari amal ya. bisa. Biar nggak ditanya ya. Ada nih ternyata. Cus dulu dong. Apa kabar Di? Mantap. Baik. Saya naik. Sama teras ini. Terbaik nih. Wah, mantap. Kok tiga sih Di? Dibegal. Oke, dibegal. Lagi musim ya di begal ya. Lagi musim. Thank you. Siap, thank Saya you. dulu Thank you, sama sahabat Ulmian. Itu yang saya bener-bener kepikiran sampai sekarang. Ayo, boleh ngopi. Nah, kebetulan kita haus nih. Ada kopi dari Hawa Teras. Ini ada Nah, ini tunjukin ini ya, ini. Kita ini emang
apa menu favorit namanya Macadamia Nuts. Enjoy banget Oke, ini. dan ini ada kopi susu Enjoy. Hawa teras dong. Oke, Mantap. terima kasih Zoom buat dong. Hawa Teras. Ini juga ada mango on the sea. Ini yang seger-seger buat teman-teman yang senang bakso. Betul. Dan selain kopi juga ada makanan juga. Pokoknya ada di Instagramnya. Makanan Hawa cemilan Teras. 10. Iya. Ada di Instagram, ada di Instagram sobat. Ada di Instagramnya Hawa Teras. Bisa kalian Cek. follow Instagramnya, cek di sini nanti ada. Dan jangan lupa nongkrong juga di sini. Betul. Biar tahu vibes-nya. Soalnya kalian kalau nongkrong di sini mungkin kalau aku pribadi benar-benar nggak nyesel loh. Di Ada sini. live musik soalnya. Live musik dan emang tempatnya itu chill banget kan. Saya kadang-kadang nanti pengen nyobain stand up comedy di sini ya. Betul. Seru kayaknya. Dan si Hawa Teras ini nggak selepas dari acaranya Flamboyan Tato. Kedepannya bakal ada Bakal terus. acara-acara. Wah, terus. ini menarik nih. Semoga untuk Buat teman-teman pengen ngundang siapa, komen. Betul, Ya, betul, betul, bisa, betul, bisa. betul. Gitu kan. komen siapapun yang kalian pengen untuk ditanya-tanya, bolehlah komen nanti kita. Nggak harus musik ya, nggak usah Enggak, musik. nggak harus musik. Apapun itu. Semua, Tahu. semua ya. Semua Hawa semua Teras segmen. ngasih space buat kalian berkarya. Mantap. Pastinya. The Dan- best, terima kasih buat Hawa Teras. Mantap. Hawa Teras, thank Semoga you. selalu dihantui kebahagiaan. Aduh, Amin. amin banget. Thank you banget. Nah, sekarang lanjut di nomor berapa nih? Pertanyaannya nih, ada pertanyaan nih, dilanjut nomor Kasih Pras atau Ri. Oh, Pras nih kayaknya nih. Pras nih. Oh ya, menurut Pak Goco Oh. selaku pelaku musik, kan sekarang nih banyak juga event-event selain festival gede ya, Iya. yang all genre tuh masih ada kayak festival misalnya popang Ya. atau metal doang atau hardcore doang. Itu menurut Pak Goco tuh bikin blok-blokan nggak sih? Atau sebenarnya nggak apa-apa aja? Ya. Sebenarnya kan Nah gini jadi Pak Goco ada apa ya maksudnya pemikiran karena sekarang banyak lagi ya alhamdulillah event-event acara-acara Kenapa? entah festival atau acara-acara gigs yang Oh, dibayar, ya. apa ya Yang diorganisasi. yang ngebawa genre masing-masing maksudnya kayak misalnya acaranya popang doang atau hardcore doang atau metal doang. Nah, ini Itu seru tuh- nih ya. Iya, Mantap. itu tuh bikin blok-blokan gak sih sesama musisi dan genre gitu ya? Kasih Pak Goco. kasih ya. Kasih. Kasih ya. Sebenarnya kan itu tergantung menyikapinya. Semua juga misalnya kalau dari event popang bikin popang bukannya jadi blok-blokan sebenarnya. Karena kita emang ngerusnya di situ gitu. Misalnya popang ngerusnya teman-temannya di popang Tuh. seperti halnya SMA misalnya. Yes. Misalnya SMA Angkasa sama SMA Pasundan. Nah, Dia bikin event masing-masing ibaratnya da urang daek teu daek, da urang mah cicingna di SMA Pasundan gitu. Ah, iya. Da urang ge daek teu daek, da urang mah SMA Angkasa. Tapi di balik itu teh jadi ajang silaturahmi, kita bertukar pikiran sama-sama popang. Jadi bukan berarti blok-blok sebenarnya. Ya. Itu justru malah kayak menggandeng musisi-musisi baru mungkin yang memperkenalkan juga. Soalnya ini takutnya ditabrakin. Kalau misalnya kita Maksudnya ditabrakin dulu gimana tuh? ngobrolin, misalnya kamu ngobrolin popang, Yes. kamu ngobrolin metal, Heeh. ditabrakin kita nggak akan ada solusinya. Betul. Minimal kita ngobrolin dulu, misalnya metal dulu, ngebahas metal, udah beres, baru popang, tak gimana solusinya. Terus intinya mah sama-sama bermusik, gak ada Betul. batasan. Betul. Sama seniman lah. Dan yang bikin blok-blokan sebenarnya mah kan anak bandnya, saya juga banyak berteman sama teman-teman genre lain. Oke, iya sih. Justru banyaknya penonton yang bikin Oke, katakanlah oknum netizen lah ya, Oknum netizen. ya, gitu, ya. Nah, aku penasaran nih, Pras, kayak gini nih. Ada nih orang-orang yang banyak bilang ya ke di lingkungan lah ya misalkan. Kayak misalkan Pras kan udah punya band ya. Ya, ya. Goce juga ya. Arti dari kata konsistensi buat kalian itu apa sih? Dari bermusik. Oh, dari bermusik. Kayak misalkan gini contohnya. Ya. Awalnya misalkan Pras itu sebutlah misalkan genrenya hardcore. Ya. Ketika tiba-tiba di tahun ke depan albumnya itu keluar jadi sebut lagi melodic hardcore. Ya. Nah itu tetap masuk konsistensi nggak sih? Atau kan ada yang bilang ganti genre itu Tidak nggak konsisten. Nah itu gimana Ya, menurut itu, Pas sama Goco? Apa ya tergantung POV sih maksudnya tergantung POV dari masing-masing pribadi maksudnya konsistensi dalam berkarya Yes. atau secara genre. Kalau Pras pribadi bikin band adalah untuk berkarya. Jadi apapun genrenya entah sekarang misalnya metal yang
ganas, Yes. yang galak, entah kesananya yang lebih nyanyi, ya itu nggak masalah. Yang penting masih ada di roots berkaryanya. Itu dia. Jadi konsistensinya itu adalah karya secara karya. karyanya ya, bukan tentang beda genre Iya. dari genre Iya, itunya. karena genre itu tidak salah, tidak pernah salah. Betul. Genre apapun Betul. selagi berkarya. Betul. Tapi itu beberapa pendapat buat kalian juga bebas untuk Iya, ini bebas. ya. Betul. Ini hanya dari kita Iya. doang gitu loh. Kalau menurut Pak Goco, Kalau itu mah kan nggak mau kaku gitu. Ya Oke. saya nggak mau ngomongin genre apapun itu. Yes. Yang penting mah kebetulan saya ngebawainnya ini, orang lain menyebutnya, oh ini mah punk, ini mah Yes. hardcore dan lain-lain. Uh-huh. Sebenarnya mah yang penting mah intinya bermusik sih. Iya, iya, intinya mah karya kayak lah. intinya mah kalau Indonesia mah intinya mah mau suku Sunda, mau suku Betul. Jawa dan lain-lain intinya mah Tetap Indonesia. satu tujuan. Indonesia. ini Betul. Indonesia. Eh. Jadi konsistensinya sendiri itu lebih ke Lebih Berkarya. udah berkarya aja gitu. Iya, itu berkarya. Terbukti nih kalau di luar negeri. Oke. Kalau kita banyak segelintir orang yang ngomong misalnya manggung bawain lah baju ACDC, Ah, atau misalkan. metal misalnya gitu. Eh. Padahal di luar negeri mah yang Beyond Glory pun yang jadinya melodic punk gitu, Pakai. dia pakai ACDC, bakal Slipknot Avril Lavigne, lah, betul. apalah ya, Gitu. Misfit. Kalau kita malah kaku aneh. Iya. Ya, ya. Itu sih yang aku Gitu. pengen, makanya kenapa aku pengen bertanya kayak gitu. Nah itu mungkin jadi nyambung yang Oh. ngobrolinnya blok-blokan itu. Oh itu yang Itu jadi yang biar Iya, dulu oh, kan. iya gara-gara si penikmatnya. Ya, karena kan. ngobrolin selera. Oh, betul. Oh, Kan misalnya kan tujuan makan itu kan kenyang. betul. Kenapa ketika kamu makan nasi goreng, aku makan burger, kamu ngomong aku kampungan gitu? Kan itu mah intinya mah makan gitu. Iya. Buat kita Nggak sendiri bisa kan. dipaksain, begitupun genre gitu. Betul. Ya, ya, ya. Terbaik nih. Oke lanjut Tak, silakan mampir di Hawa Teras. Jadi buat teman-teman jangan apa ya berpikir bahwa ada blok-blokan, Iya. ada yang apa ya mengadu-ngadukan genre. Ya, Pokoknya- dan apalagi ngomongin tentang konsistensi ya. Betul. Konsistensi. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan untuk teman-teman seperti itu ya. Betul. Tapi ini mah hanya opini kita Ya, aja. opini aja. Contoh yang kan. pasti mah berkarya. Yang contoh kasih mah kayak Story of the Year. Yes. Story of the Year umumnya orang tahu emo. Iya. Kalau yang ikutin dari awal punk rock banget. Itu punk rock pisan. Ya. Tapi sekarang kan tahunya. Sekarangnya emo. Emo. Gitu. Tapi ngomong-ngomong. Yang tahu Pirsa Besari aja. Nah, oke. Sekarang tahunya Pirsa Besari mellow. Ya. Padahal dulu melodic. Betul. Dia punya band Punya It Will band, All kan ya. si Pirsa baheula. Iya. Sebentar dipotong dulu nih sebentar, sahabat. Karena kebetulan sekarang di Hawa Teras kita kedatangan yang kemarin baru tur Eropa. Betul. Oh. Sahabat, main dong. Oke. Say hi ke sana. Ya. Biar kita di sini minum-minum dulu sama Ya, enjoy. Oke. Sahabat saya ajak Mamet buat ke sini. Oke. Kebetulan nih ada Kita minum dulu. sahabat kita Flamboyan Tato Emang bener, datang setuju ke pertanyaannya. acaranya Jadi, Flamboyan kamu Tato kenapa yang sih? baru tur Eropa. Kita sapa dulu di Mulin gitu. Om Bud Tarta. Jadi cuma budak popang unggul lah. Oke. Buntah kan begitu. Halo, Om Bud Tarta. Nah, kebetulan ada teman-teman dari sahabat Flamboyan Tato dari Om Bud dari Tarta Junior. Ya, ada teman-teman dari Depok loh ini. Oke, ada teman-teman dari Depok juga. Terima kasih juga udah Baru datang nih tadi. udah hadir. Nggak tahu datanya kapan tapi ketemu aku tadi. Iya kan? Udah hadir di acaranya Flamboyan Tato. Ya. Gimana nih kesan Karena berpikirnya dia teh mantapnya eueukeun Sebenarnya genre. aku sebenarnya pengen ketemu Iya. Alan aja kalau kesini. Sip, Karena aku tahu mantap, kebetulan kan tadi mantap. bilang aku ada acara om di sini. Oh, ya udah aku datang. Nah, itu terima Iya kan? kasih buat Iya supportnya. kan? Terima Aku kasih bilang banyak. datang. Aku nggak tahu datang sama siapa tuh. Kebetulan teman-teman Depok tadi datang. Oke. Yuk ketemu Oh, iya, acara iya, yuk. terima kasih. Acara apa? Oh, iya. Ini ada yang nato aku nih. Nah. Tatonya keren. Memang keren kan? Mantap, mantap. Terima Memang kasih, keren, kan? terima Makanya, kasih. Ayo datang. Kalau mau tato sama lu aja. Oh. Gua bilang gitu. Siap. Boleh lah. Berapa cover? Nanti ngobrolin aja. Oke, Ya kan? aman, aman, Ya? aman, Ya deh. aman, aman. Ngobrolin aja langsung. Siap, enjoy aja. Diskon aja. Aman, aman. Om buat teman-teman Om Bud. Dan pengen tahu kabarnya Om Bud nih selepas pulang dari jalan-jalan kemarin. Kabarnya. Kan udah aku WhatsApp kamu tadi. Mantap, baik pokoknya ya. Pokoknya baik, intinya baik. Tapi buat main-main ke depannya lancar terus Ya, pokoknya. alhamdulillah. Dari satu JR lagi Tanggal aja 5 bete. aku mau ke Jogja, Oke. Desember ada ke Bali. Bener. Oke, mantap. Pokoknya lancar terus, sukses juga buat Om Bud, buat Tarta Junior. Terima kasih. Dan
Aku mau tato sama Alan. Oke, ada tato om lagi. kirim tadi ya. Oke, ada tato Tapi lagi. ya, nantilah, lihat. Siap. Oke, dan terima kasih buat Ini teman-teman teman-temannya dari Depok. Dari Depok. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu. Enjoy di sini, Om. Siap, makasih. Oke, barusan tadi kedatangan juga Om Bu Tartel dari Tartel Junior. Terima kasih juga udah bisa mampir ke Seru acaranya. dong. Mantap. Iya. Udah, kapan lagi di Hawa Teras, Pemboyan Tato, kedatangan Bu Tarto Junior, kedatangan Idola. Bocah Lodi, Pras Kita dari juga tuh. 510. Iya. Kapan Sharing-sharing, lagi? nongkrong, wih. Betul. Mantap ya. Seru nih. Terima kasih. Kita- Terima kasih juga buat Flamboyan Tato. Flamboyan Tato Karena terbaik emang sih. benar-benar Flamboyan Tato itu lagi aktif-aktifnya. Ya kerennya Flamboyan Tato itu bukan hanya ngebahas tentang tato gitu. Betul. Bener, itu keren. Dan ini mah bukan menjilat ya, tapi emang thank Emang you dari- buat Alan gitu yang emang selalu in dengan aktivasi apapun itu yang Biar kita ini teman-teman yang lain juga bisa berkarya, yang punya potensi apapun, Iya. kita bareng-bareng lah. Iya. Dia bisa bikin wadah juga ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, kita balik lagi ke ngoceh. Ngoceh lagi. Ngoceh harapan Pak lagi. Goco nih di tahun depan di 2023 tentang skena musik Bandung, khususnya untuk para pembuat event. Kalau kedepannya yang tadi kata Pras tadi lebih matang lagi dan eventnya lebih banyak lagi. Dan ternyata banyaknya kesedihan itu karena kesetresan kan. Betul, Makanya betul. tingkat happiness-nya harus dinaikin lagi. betul. Naikin happiness-nya, naikin libidonya. Pri, Tapi tapi libido emang harus ditaikin. naikin. Kalau yang udah berkeluarga maksudnya. Oh iya. Kalau aku yang belum berkeluarga gimana? Cok? Itu mah tergantung nggak bisa Making love dipaksa. with your hand. Ya making love itu. Kenapa tinggal karata gak kemercai? Yang nggak punya pekerjaan ada quote juga. Oh jadi gitu, kalau menurut Pras gimana tuh kata tadi Alan itu tuh? Ya mau secara skena, mau secara event organizer, pembuat festival dan segala macam. Harapannya 2023 makin matang dan makin apa ya? Kalau bahasa Sunda ngajadikeun lah. Ngamuk lah, ngamuk lah gitu. Ulti. Ya, ulti lah. Soalnya yang kerasa sekarang tuh di Bandung kayak masih ada aja yang cancel acara atau Iya, iya. cancel. Dilihat di kota sebelah atau ya di kota tetangga tuh udah pada gencar aja. Sekarang aman-aman aja. Semoga di tahun 2023 semuanya lancar secara perizinan, Amin. secara kualitas juga. Nah ini doa daripada pemain B. Amin. Gue pengen denger juga nih doa dari sebagai tato artis. Ya. Bagaimana? Kalau buat gue sendiri, ketika ada orang-orang bermusik atau yang bikin event, semoga lancar dan jangan lupa saling menghargai karya orang lain. Respect is Ya, the key. itu. Respect is the key. Itu doa. Saling menghargai karya itu udah the best. Ya. Tapi ngomong-ngomong sekali lagi terima kasih buat Hawa Teras. Betul. Kali ini kita udah dikasih space buat ngobrol bareng Goco, bareng Iya, Pras, iya. bareng Flamboyan Tato, betul nggak sih? Betul nggak sih? Udaranya juga sejuk ya. Itu Alhamdulillah. juga dan hujan mantap. Semoga kita kedepannya bisa kolaborasinya lebih madep lagi ya. Iya, betul. Tapi saya juga jadi punya kepikiran. Ya kan? Semoga ya thank you buat tetehnya, buat bapaknya, ibunya dari Hawa Teras, thank you. Terima kasih. Sangat terbaik nih, benar-benar jongjon. Stingak kalau bahasa ininya mah. Iya. Bahasa oi. Tingak menongkrak pokoknya. 8 nih. Bisa iya. kumpul-kumpul ria lah. Ya, gitu. Dari mulai bertukar pikiran, bertukar nomor WhatsApp, bertukar daleman, gitu. Bertukar air liur. Tapi tapi kita Vietnam drip dulu dong. Oh ya, Yuk, boleh, boleh. shift dong. Oke. Oke. Karena Vietnam drip cuman hanya kita bertiga. Ya. Gitu ya. Sini dong kameramen, mau minum nggak? Sini. Oh enggak. Oh ada. Dan yang lebih kerennya di konten ini apa? Jeffrey Nicole pun jadi kameramen. Betul. Boleh dilihatin, boleh. Jeffrey dilihatin. Nicole. Jeffrey Nicole. Ya, itu saya dulu dong.
Dan benar sekali Keren, lagi. rendah hati banget ya. Iya, iya. Padahal udah jadi artis ternama Betul, ya. masih mau jadi kameramen. Mau jadi kameramen bener. Dan gak lupa juga, pokoknya kita banget sangat terima kasih juga buat Hello Studio. Betul. Buat Hello Andrea Ramana. Tim juga. Buat tim Flamboyan Tato ya sahabat ya. Betul. Ya. Buat Cat Niles, buat doinya Pras yang selalu support Pras Buat dan penonton kita. setia Flamboyan Betul, Channel. ya. Ya, Harus betul. selalu Ya. banyak Thank you. tonton. Thank you, pokoknya. bener, sangat thank you. Mantap. Karena tanpa kalian itu kita tuh nggak ada Semangat. semangatnya Nggak gitu. ada gairah. Woi, ini ada siapa nih? Siapa dong masuk dulu dong sini dong. Sini aja masuk aja nggak apa-apa, masuk aja. Masuk aja. Vietnam Drip dulu. Masuk aja. Wes, keren. Dari tim Flamboyan juga nih yang selalu Itu ke sana kameranya ke sana. Dan buat dari Kamset juga, buat Sandi Pra, buat Isal, terima kasih banyak. Pokoknya tanpa kalian itu kita itu kurs lah. Iya. Cuma karena tidak lengkap. Iya, ya betul tidak lengkap. Tapi kalau aku pribadi benar-benar nggak bisa kalau aku ngelakuin ini sendiri. Betul. Bener. Aku butuh kalian. Karena Gitu. kita tuh makhluk sosial ya. Nah itu sih. Makanya bahasa Sundanya mah kudu silih. Ya. itu. Sini. Harus Tapi ulah saling. silih, siku gitu kan. Ya ada aja sih. Gitu. Kamu kok jadi ngegiring lagi. Kayak gini. Ngegiring. Emang ada aja nama juga manusia nggak lepas dari salah. Tapi gimana caranya kita saling memaafkan lah. Betul. Nah itu Harus. tadi dari pertanyaan Pras, jadi yang itu gimana masih ada lagi keterusannya nggak? Aman sih harusnya, cuman pengen tanya sekarang menurut pendapat Pak Goco, Iya. pergerakan band di Bandung nih, mau yang lama mau yang baru-baru nih yang seger-seger, gimana pendapat? Keren sih ya. Sekarang band lama bermunculan kembali, band baru tetap edan, dan sekarang tuh edan bisa fenomena digital tuh membukakan mindset semua orang. Iya, betul. Cuma kalau kita nggak apresiasi zaman, kita ketinggalan gitu. Iya. Betul. Makanya sekarang bikin band bisa langsung terkenal, bikin dulu mah kan emang bener-bener harus ngobrol. Cuma Iya, ada plus minusnya juga. Iya, iya. Dunia maya jago, dunia nyata belum tentu. Iya, betul. Kita makanya harus banyak sharing yang jago dunia maya, sharing ke jago yang dunia nyata kayak gitu lah. Ya, saling. Saling Iya. bisa. Jadi saling itu ya. Kalau Ya. menurut sahabat Flamboyan, Alan sendiri gimana tuh tentang Pras tadi nanya? Ya pasti balik lagi ke lebih silaturahmi juga dan saling itu. Saling Iya. bener. Dan nggak boleh ego saya band lama, misalnya saya band lama, saya band baru, ya kayak gitu. Lebih Pergerakannya udah oke, tinggal sinerginya. Nah itu bener. Cuma kita harus saling jaga silaturahmi lah ya. Silaturahmi dan nggak bisa dipungkiri ya tuh. Kalau via WhatsApp bisa, tapi kalau nggak ketemu mah nggak susah juga susah. Betul, betul. Nggak bisa menyimpul. Nah, itu bisa intinya. Oke. Saya Rambut. Lagi itu ombud. Ombud sini ombud sambil lagi ombud. Ombud sambil lagi ombud. Ini nasi ombud. Ombud. Ayo ini Vietnam Drip. Enggak. Ada ombud tuh dari tante. Oke, jadi kalau menurut pertanyaan dari tadi Pras itu emang benar-benar kita harus saling ya. Iya, iya. Gitu ya. Tapi kalau menurut Pras sendiri, Digoreng terus. Sekarang maaf dipotong. Sekarang digoreng terus. Sekarang nggak bisa nyimpulin sekarang yang naiknya ini belum tentu besok gitu. Iya, iya, iya. Dan audiens juga bebas memilih. Iya. Dulu mah kan seakan dipaksakan misalnya lagi musim genre tertentu, Betul, dipaksakan harus harus ke ke situ. situ. Sekarang mah bebas kalian. Iya. Makanya yang nggak yang konsistensi agak susah juga, agak susah. Iya. Minimal lah tuh paeh di dunia maya atau paeh tuh di dunia nyata. Betul. Ya benar tuh. Betul, betul, betul. aku boleh nanya nggak sih? Itu Pras tadi mau nanya apa tadi? Oh iya. Apa? Aku nanya ke Pras, maksudnya Ah. tentang tadi yang Pras tanyain ke Goco. Hmm? Menurut Pras sendiri yang tadi Pras tanyain, Iya, iya. tuh yang tentang Pras tanyain. Pergerakan band di Bandung khususnya yang lama sama yang baru teh, ya bener kata Pak Goco tadi, udah edan banget, udah nggak kehitung maksudnya mau band munculan terus gitu. Cuman kan nggak bisa dipungkiri juga band baru muncul karena adanya band terinspirasi kan, maksudnya ya jadi alangkah baiknya band baru yang muda-muda, band lama misalnya udah senior, ya abang-abang kita semua ya saling apa ya bertukar pikiran, saling
bagi-bagi ilmu, sharing ya kan. Biar lebih apa ya maksudnya Bandung kan terkenalnya ya kota musisi ya. Alangkah lebih baiknya dibarengin sama silaturahminya. Jadi thank you banget ya dengan adanya band-band terdahulu kakak-kakak kita karena terinspirasi dari mereka. Betul. Iya. Semoga kakak-kakak kita di situ itu bisa ngerangkul kita juga. Betul. Kan Amin. kitanya juga bisa ngejaga apa ya sebenarnya tuh Apa? bahasa atau bukan bahasa Itu. Iya. gitu kan maksudnya kayak gitu kan makanya tanpa kalian band-band dahulu kita kan mungkin kita Nggak akan bikin band. bikin band kan, gitu ya. Iya. Zaman-zaman SMA. Iya. Nah, proses Film sampai sekarang ya. Ya, baru sebenarnya sekarang makanya kan susah. tanpa mereka itu kan kita itu nggak terinspirasi gitu Makanya makanya sekarang udah jadi boy band mungkin. Nggak boleh. Prit. tapi sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat Awat Teras terutama nih Awat Teras yang udah bikin ini dan buat teman-teman sahabat Flamboyan yang emang benar-benar mau bikin acara apapun itu bisa datang langsung ke Awat Teras karena di sini kita Awat Teras sudah ngasih space free banget wadah buat kalian mau ngelakuin apapun juga itu yang penting jangan ngelocok. Tapi menyehatkan kata dokter Boy ke Iya, Jadi benar. dulu ya. oh, di locain sama pasangan. Itu lagi. lagi. Oke. Nah ini Cok, aku mau nanya lagi nih Cok. Ya. Gini Cok, tentang banyaknya band baru yang bermunculan. Bagaimana nih pendapat Goco tentang band banyak yang bermunculan nih ya? Dan apa pengaruhnya di dunia musik di Bandung menurut Goco? Keren sih, justru aku harus apresiasi ke band-band baru gitu. Mau nggak mau suka nggak suka, roda itu berputar. Yes. Dan band lama juga harus tahan eksistensinya terus we ngerangkulan band baru. Tapi sekarang seperti menurut aku band baru itu ditutup. Pasti pernah juga mau berpikir kan. Nah itu oke kita panjang nih. Oke, seru-seru. Waduh, Seru-seru nih. Bener, Terusin ya. Cok, gimana Pasti Cok? timbul pertanyaan, walaupun egonya pertanyaan kok yang mainnya band itu saja. Tapi kalau saya yang di posisi yang itu saja juga saya akan diam. Tapi di balik itu bukannya ego dan lain-lain, mungkin band barunya nggak terlalu menerobos. Nggak terlalu Ya, produktif kurangnya juga ya. silaturahmi Nggak kali. kurangnya silaturahmi dan Itu juga lain-lain. salah satu Ya, yang ngaruh salah kan? satu faktor. Makanya bukannya band lama atau band itu saja itu tidak merangkul, cuma kita banyak silih salah duga gitu. Ya. Takut sombong, takut dan lain-lain. Nah. Makanya tak kenal maka taruh. Taruh. Wah, ini sinkron. Ini sinkron. Nah, aku pengen nanya nih, apakah dari kata yang Goco tadi ada nggak sih ngaruh dari senioritas dan ini? Nggak munafik, ada aja. Ada tiap, aja. Tiap orang ada tiap profesi apapun itu ada punya ego. Cuma kita gimana bawa ego itu gitu. Cuma ada yang diucapkan, ada yang kita udah lebih menyikapinya kayak gimana. Dan kita juga bukan Tuhan yang maha benar gitu. Semuanya juga pasti ada nyinyir-nyinyir dan lain-lain. Cuma kita bawa nyinyir itu bawa candaan atau ada juga yang Belokin. jadi tenang gitu. Langsung Jadi naon bikin gimmick naon. statement dan lain-lain, malah ngejelek-jelekin salah satu pihak, ngegiring opini dan lain-lain. Itu yang bahayanya dunia maya itu. Ya. Yang ini yang berantemnya berdua. Betul. Yang riweuhna lu lain. Yang ya gitu kan. Fenomena di TikTok kemarin kan Ya lagi. Yang Bener lagi. Yang di bukan TikTok di TikTok itu. Jadi kan yang berantemnya siapa ngegiring apa ini maksudnya ada tujuannya mah benar gitu. Cuma ada lain-lain mungkin tiap orang kan menyikapinya beda-beda gitu. Iya. Kayak misalnya kita kan nggak harus berpikir positif tuh keluar dari kosan misalnya cewek sama cowok. Kita udah pikiran anjing geus ngewe misalnya. Jeleknya ya. Padahal kalau kita nanya baik-baik mah kamu ngewe bener enggak? Ini mah adik aku kan belum tentu. Karena belum tahu kitanya itu gitu kan. Jadi kita nggak usah menjudge dulu kalau kita nggak tahu kronologis hidup seseorang gitu. Nah, oke. Cukup nggak cuy sih itu kayak gitu ya. Aku mau nanya lagi soalnya. Sekarang ke Pras aku pengen nanya. Ya, Oke. siap. Ini di luar jalur ya. Ya. Kan gini nih Pras. Kemarin kan almarhum BK Pak Eben gitu ya. Meninggal gitu ya. Ketika itu 510 ngeluarin atau Remake. nge-remake lagu itu. Nah,
kebanyakan aku ngedenger katanya ajas manfaat atau apapun. Nah, aku pengen ngedenger cerita dari Pas sendiri sebagai perwakilan dari 510. Kenapa bisa kayak gitu? Karena aduh gimana ya ceritainnya. Di saat Pak Eben meninggal, Yes. waktu di panggung itu Oke. openingnya adalah band saya. Si 510. Ya, 510. Pas Oke. pisan berarti Pas momennya. banget. Winaldi tuh, apalagi Winaldi tuh kan domisilinya Mojokerto, Jawa. Nah, Dia baru pertama kali nonton live Burger Kill Pada dan Pak saat? Eben meninggal. Oh. oke. Jadi kayak punya momen sendiri dan abis itu besoknya abis dari kejadian itu besoknya kita ada main di Pelatar. Oke. Di Pelatar itu. Nah, kenapa nggak kita maksudnya kita remake atau remix lagunya Pak Eben, lagunya Burger Kill untuk sebuah kehormatan kita. Yang maksudnya sebagai bapak nih di metal di Bandung. iya. Ini nih cara penghormatan kita buat Pak Eben. Oh, iya. Tapi jadi kalau untuk opini sekitaran orang-orang lain gitu ya tentang ini aja manfaat nih dia pengen naik itu Ya. gimana menurut Pras? Ya itu kalau opini masing-masing ya terserah. Cuman Ya, kan bebas. yang ada di tempat dan yang merasakan momennya itu kita. Ya. Gitu. Dan kalian kalau misalkan kalian yang belum pernah ngelihat contoh aja di Pelatar. Mereka hampir semua nangis loh. Ya, karena ya di momennya itu mungkin kita karena Merasa baru kehilangan pertama maksudnya nggak baru pertama maksudnya lihat BK lagi perform live karena Oke. pandemi kan waktu itu. Oke. Pertama kali lagi lihat performnya BK, lagu pertama Pak Ebennya nggak kuat gitu. Jadi kan kayak aduh gimana nih. Iya. Pada saat itu ya canggungnya jadi nggak tahu nih mesti gimana nih kita nih gitu di tempat itu ya maksudnya di acara tersebut. Dan akhirnya besok paginya telepon salah satu perwakilan dari Burger Kill juga Oke. buat minta izin gitu loh. Dan di situ di ACC. Biasa saya dia. Nah, jadi buat teman-teman sahabat Flamboyan jangan ya maksudnya kalau emang beropini bebas. Ya. Kita nggak ini gitu ya. Cuman alangkah baiknya Harus kepala tahu ada- dulu lah. Iya. alangkah adanya kita Kata Pak Goco tadi tak Jangan kenal maka maka tak. taruh. nggak taruh Jangan dulu ngejudge. Tapi ini juga ada yang lagi heboh, lagi booming nih dari Pak Goco nih. Nah, Karena lo. sudah rilis single dan video klip terbaru. Baru Loading. featuring ya Featuring sama siapa dong? bersama Dwi Dwi Tanti. Tanti. Cantik, kebetulan ada di acara juga di sini. Ada di Terima Awateran. kasih buat Dwi Tanti. Itu judulnya apa sih, Cok? Sama-sama gila. Sama. Berarti Itu- kita gila dong. Itu mewakili yang tadi kamu obrolin semuanya gitu. Gila Oh, itu dalam mewakilin kita semua ngobrol di sini. kita sepakat semua manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Betul. Betul. Jing. Kenapa ketika orang melakukan salah kamu membencinya gitu? Nah. Seakan-akan kamu nggak pernah salah. Anjing. Jadi kan ini tuh dibungkusnya dengan candaan. Sebenarnya ini tuh adalah lagu religi gitu. Oh, sebenarnya kayak gitu. Pengingat. Kalau gila itu kan maksud mohon maaf dikata yang di rumah sakit jiwa itu bukan gila, itu adalah sakit ingatan. Nah, mohon maaf nih dipotong. Ya. Kita punya teman yang gila. Nah, halo gila. Kameramen kita nih. Tapi aku penasaran tadi. Kan di situ namanya Lodik ya. Ya. Ngeluarin. Kok kenapa identiknya Dwi Tanti? Sebenarnya mah bukan identik Dwi Tanti. Kemarin karena kita nggak mau Aku melodik nggak lah. ngedenger suaranya Goco loh di lagu Hah? itu. Apanya? Nggak ngedenger suaranya Karena Goco. aku berpikiran aku terlalu Ganteng. nggak mau ngerusak lagu itu. Keindahan lagu itu nggak mau dirusak. Makanya Itu sudah kolaps ya. Makanya karakter Dwi Tantinya sangat menonjol. Anjay, sini dulu dong. Wes, mantap Sini dulu ini. dong. Halo, sehat. Ini teman-teman dari Flamboyan Tato juga. Halo. Itu di sana kameranya di sana. Evan. Mabok. Oh, jadi gitu, Tapi itu Cok. menarik kenapa yang nyanyinya tuh banyaknya Dwi Tanti. Soalnya gini, Cok, aku penasarannya tuh kan Lodik, Fit, ya. Dwi Tanti. Dwi Tanti. Harusnya laudiknya banyak ya. Enggak, Ya, bukan minimal harusnya, lodiknya ada cuman gitu. Lodiknya ada gitu. Tapi ketika aku nonton si video klipnya itu, kok yang menonjolnya Dwi Tantinya gitu? Ya, ke satu kita baru pertama kali juga kolaborasi gitu. Kedua, saya nggak mau ngerusak keindahan lagu itu karena aku biasanya lagunya buta. Iya.
sekarang mah dibuat manis lah. Ya. Tapi tanpa disadari kamu mau dinyanyiin Dwi Tanti juga, kamu tahu itu lagu Laudik gitu. Iya. Ketahuan ya. Anjing. Ya, karakter ya. Tapi dengan cara ini kita harus cicip dulu dong. Ini mojito, kopi ini, kopi ini, Vietnam drip. Aduh, nggak cheers pas gue Enjoy. Lagi. Dan saya pasti pertanyaannya kenapa saya memilih Dwi Tanti ya? Ya, itu. Ya. Kesatu dia sosok anak muda ya. Betul. Bener-bener energik dan saya melihat anjir ini karakternya halus gitu. Tambah dianya aktif nge-cover lagu. Heeh. Makanya anjir ini kalau dibuat formulanya dengan versi Laudik jarang juga dia featuring sama band. Biasanya cover band. Sekarang si Laudik yang featuring sama Dwi Tanti, makanya saya sangat apresiasi dan diterima dengan baik sangat si Dwi sama si Tantinya bener-bener itu prosesnya cepat bisa sih. Iya. Jadi saya nge-WA si Dwi, bantuan si Laudik. Oke, pas papanggil langsung nge-track, telila kata itu. Bentar, potong dulu. Kita kan ngobrol udah agak lama ya. Perut kita lagi lapar nih. Asli. Lapar banget. Aslinya mana ini teh? Lapar ya? Lapar banget. Lapar ya? Tunggu nanti Hawa Teras bakal datangin. Asik. Thank you Mantap. nih Hawa Teras. Kita tunggu. Kita Terus makan juga. bareng dari Hawa Teras ya. Kita Sekali- cemil. Cemil. Rezeki anak bandel tuh gini ya. Ternyata anak bandel juga ada rezekinya ya. Berarti ada kata di mana anak soleh banyak rezeki. Ya, padahal mah semuanya juga ada rezekinya. Betul. Enggak dengan harus selalu anak bandel, anak baik ya. Dan yang lucunya teh yang ngomong soleh teh sama-sama orang gitu yang menilai wes daging dong lagi Lagi nih Prit. Emang benar gitu. bener yang maksudnya. menilainya teh sesama manusia gitu. Iya gitu. Tadi ada dari tim Hawa Teras katanya kita makan lah karena kasihan dari tadi ngobrol katanya. Bener. Thank you Hawa Teras, kita tunggu Fondasi for life ya. Fondasi per live pokoknya. Karena ini nomor 1 dong. Makanya harus teman-teman. Karena bukan apa-apa, bahasan kita di sini udah beres. Udah beres apa? Nah, sekarang kita waktunya untuk ngoceh. Apa tuh ngoceh? Ngobrol receh. Sekarang kan kebetulan Ya. kita udah lama kita ngobrol. Betul. Sekali lagi kita terima kasih buat Hawa Teras. Betul. Hawa Teras, thank you dan Terbaik dan jangan lupa juga ini cowok. Apa? Lan sama Pras. Ya. Thank you buat Black Cinderella. Betul. Dan Black Cinderella, Moonhop yang udah ngisi di acara Flamboyan Tato. dan buat Studio Hello juga barangkali kalian mau ngebooking apapun itu ya. Betul, bisa langsung Karena dia kepoin cuma di. panggilan. Betul. Asik. Bisa di Hello Studio. Mantap. Hello ya. Studio Hello. Dua Nana bisa. Pokoknya nanti Instagramnya ada di sini. Betul. Guys, Ada mantap. di sini. Jangan Ayo lupa- editor di lupa sini. Nah. nutupin muka kita pokoknya. Tulis aja. Dan thank you juga buat ada kedatangan dari teman-teman dari Tartel Junior, Betul. dari tadi Ivan Glory of Love, Dari Ada Dwi Dwi. Tanti Ada juga, Tanti. terima kasih. Duinya ya. Duinya ini duitnya. Oh ini Dwi Duinya. ini ada Dwi yang kemarin featuring sama Rodik juga. Ya. Sama Lodik. Pokoknya sukses terus buat Pak Gosyo, buat Lodik. Oke. Oke, siap. Kebetulan kita lagi lapar, mungkin Sambil nyemil-nyemil sambil ngobrol. Aduh, mantap sebelum kita penutupan lah ya. Betul. Ya. Karena kita masih ada acara mungkin Pak Gosyo juga ada panggilan juga katanya Ya. mau kejar Din. Betul. Oh. Kalau Pak Pras Oh katanya iya. mau ke Iya. Oh iya. aku mau ke ini. Kemerun. Ayo, Will. Sambil dulu kita makan-makan dianterin sama siapa ini? Jeffrey Jeffrey Nicole. Nicole. Jeffrey Nicole. Oke. Mantap. Kapan lagi? Kapan lagi? Jeffrey Nicole ngasih makanan. Yeay. Oke. Thank you. Thank you Kak Jeffrey. Tadi udah kakuat. Thank you Hawa Teras udah ngasih cemilan buat kita terbaik. Ini tuh pokoknya kalian Wah, harus ya. datang. Waduh, ada lagi dari Waduh. Kasih Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Saya dulu ke kamera dong. Tom Yam. Terbaik. Mantap, buka aja. Kita icip-icip buat Hawa Teras. Terima kasih buat Bapak Ibu Teteh udah ngasih space buat kita. Jangan kapok, kita bakal collab selanjutnya sama tim-tim atau komunitas-komunitas dari yang lain-lain. Thank you, Papa Jeffrey.
Pak Goco, Apa? ngomongin sekarang nih Nah, secara produksi sekarang. kalau Lodik mah karena belajar dari corona tadi kita materi udah siap, Oke. tinggal kita ngeluarin peluru-pelurunya ya. Oke. Balik lagi, mau kapan nih bikinnya? Sekarang kan nggak mudah juga, nggak asal ngeluarin gitu. Ya. Dulu mungkin asal ngeluarin. Cerot ke mana wae misalnya gitu. Sakit lagi. Sekarang gimana caranya tepat sasaran pokoknya. Ya. Tapi kalau recording gitu sendiri Udah, sendiri. sendiri. Di gitaris saya ada, si Aul. Awal. Dia selebgram namanya Aul Karin. Oke. Tapi aku pengen tanya nih. Apa? Ini mah aku penasaran banget. Dulu sempat pernah dengar isu Kamen Ridernya itu keluar. Oh iya. Tapi sekarang ada lagi. Balik lagi ya. Nah, kenapa itu bisa kayak gitu? Apakah emang benar dia keluar atau emang dia itu hanya cuma cuti atau emang Tapi Atau kayak bling gitu jadinya bareng lagi. Gitu. bisa bilang kayak beli nggak ya? Reunian. Soalnya saya nggak munafik, saya sangat deket bisa sama si Erik ya. Dari dulu dia udah tahu kasar nama nggak baik buruknya suka dukanya nyaho bisa. Mungkin pada saat itu emang lagi survive pas corona. iya sih. Jadi memilih dia ke Tasik. Betul. karena ada urusan Urusan keluarga dan lain itu nggak bisa diganggu. Udah kita juga harus nggak boleh ego dan lain-lain. Dia toleransi lah ya. pilihan dia memilih keluar sampai akhirnya dia ke Bandung ngobrol baik-baik. Udah baik buruk tetap bersama. Gitu. Betul. Nah, ini kita buka dan karena kebetulan Erik Bugara itu sempat sama kita Flamboyan Tato. Betul. Kita sharing juga dan dia juga ternyata sama. Betul. A dan A. A dan A gimana maksudnya? Maksudnya dari obrolan Goco Sinkron. Enggak A Tanpa tapi di B. setting emang begitu adanya. Ini emang pertanyaan pure karena Gokil nggak ada badaminya. karena orang penasaran gitu. Ah. Emang penasarannya kok anjing bisa balik lagi anjing sih. Malah yang banyak ngomong kenapa gelut gitu nah. Iya. Kalau logikanya gelut, aku tuh masih tetap berhubungan baik. Iya, Bahkan aku sering main bareng. Waktu Erik keluar juga saya mah main. Betul. Main bareng karena dari dulu mah gak ngebahas band juga ada baturan ulin. Iya. tapi buat Erik Bugara pokoknya mah I love you. Ya. Mantap. Ditunggu lagi di Flamboyan Tato. Itu mulai ini Flamboyan dan nanti ya Pras ya, katakan Pras juga ya Ya. ketika podcast. Ya. Nah. Nanti dulu. Takut sama jarum. Tapi setelah proses nggak tahu. Betul. Hingga akhirnya nanti bisa di zoom ini ya. Ini anjing. Hasil setelah podcast. Setelah Emang podcast. sudah podcast banget. Iya, makanya Tapi si Prasma kan kacir di hatean. Iya, Enggak, karena emang salutnya sama Pras itu dia emang bener-bener baik momen. betul. Itu keren. Dan semoga Pak Goco juga pikirin mateng-mateng, cari space-nya yang enak juga, tinggal kabarin lah. Udah Kepikiran space yang enak mah cuma mentalnya belum. Dan jangan lupa juga sahabat, kalau misalkan kita itu di sini di Flamboyan Tato itu aku dari Alan sendiri menyampaikan sebenarnya kita itu tidak untuk mengajak kalian untuk bertato. Betul. Iya. Buat teman-teman sahabat Flamboyan Tato, ketika kalian mau ditato, pikir kembali dan batas usia yang kita anjurkan 21 tahun ke atas. Iya betul. Jadi yang sekolah janganlah, pikir matang. Nah itu dari Flamboyan itu kayak gitu. Dan mungkin bisa Pras juga bisa tahu ya kayak gitu Iya. ya. Ya makanya dari itu pokoknya siapapun yang mau ditato, apalagi first time untuk konsultasi gratis, kita nggak akan maksa. Walaupun kalian mau ditato di orang lain, silakan itu pilihan kalian. Betul. Oke. Oke, sekarang mah karena udah ending, kita harus makan dulu dari Hawa Teras. Dan oke, selama udah ngobrol panjang lebar bersama Pras dari Ya. Flamboyan O bersama Goco Lodik. Terima kasih juga buat Hawa Teras sudah ngasih space dan terima kasih buat Hello Studio dan buat tim yang udah gabung kerja sama Flamboyan. Dan buat talent-talent juga dari Black Cinderella, Betul. Monhop, dan dari akustikannya kemarin ada dari Elysium. Betul. Thank you banget. Dan jangan lupa tonton terus Flamboyan Channel karena tayangan ini akan tayang di Flamboyan Channel. Let's go, subscribe. Yeay. Pokoknya Ce dari Flamboyan Tato. Saya Goco Lodik Dan- dari Sarijadi. saya Hari dari Dog Dog. Saya Pras dari Tegalega. See you.
See you in the next video. Thank you. Hello studio, thank you. Hawa Teras, thank you. Semuanya, thank you for everything. Ya, alhamdulillah. Mas. Nuhun ya, terbaik ya. Nah, ini jadi itunya jadi seriusnya ngobrolnya. Tapi bagi orang candaan gitu serius gitu. Biasanya mah full cabruk kan? Iya, betul. Iya, berarti kayak geus dewasa benernya. Iya, Met. Mama.